Kota Lysychansk telah jatuh ke tangan Rusia. Ini memberinya kendali penuh atas wilayah Luhansk yang memisahkan diri dari Ukraina. Pasukan Rusia juga telah menduduki sebagian dari Donetsk, wilayah lain yang diakui Kremlin sebagai bagian independen 2 hari sebelum meluncurkan invasinya. Dan kini Rusia mulai melakukan gempuran ke kota Sloviansk, salah satu kota di bagian Donetsk. Perang Rusia di Ukraina yang telah berlangsung hampir 5 bulan ini menggambarkan bagaimana doktrin militer negara tersebut bekerja. Seperti diketahui, semua kekuatan militer memiliki doktrin. Doktrin mendefinisikan bagaimana perang harus dilakukan. Di Amerika Serikat selama Perang Dingin, doktrin itu disebut sebagai Airline Battle, sebuah doktrin yang membayangkan sistem senjata gabungan untuk serangan dan pertahanan yang beroperasi sebagai kekuatan tunggal di bawah komando terpadu. Cina memiliki doktrin yang disebut sebagai pertahanan aktif. Doktrin ini membayangkan musuh terus-menerus menyerang, sementara pasukan Cina menahan mereka di sebagian besar sektor dan melakukan serangan saat ada peluang. Ada banyak konsep dalam militer manapun. Model tempur dasar menentukan jenis senjata yang akan dibeli, perpaduan kekuatan yang tepat, pelatihan yang mereka terima, dan sebagainya. Doktrin ada untuk seluruh teater dan untuk unit yang jauh lebih kecil. Semua harus dicampur dalam satu kekuatan pertempuran jika terjadi perang. Doktrin Rusia sendiri didefinisikan setelah jatuhnya Soviet dan dikenal sebagai Deep Battle. Ini mengantisipasi pertempuran Rusia di setiap tingkat peperangan. Tujuannya adalah untuk pergi sedalam dan secepat mungkin ke wilayah musuh. Untuk melakukan ini harus ada koordinasi yang intens di semua level pertempuran dan juga antar level. Jadi di Ukraina, Deep Battle akan mengkoordinasikan operasi umum di setiap teater. Teater diperlukan untuk mengatur pertempuran di komponen sekecil batalion. Kedalaman doktrin ditentukan tidak hanya oleh seberapa jauh musuh dapat ditembus, tetapi juga seberapa dalam komando dan kontrol dapat dilakukan. Sebelum kami lanjutkan, untuk diketahui tayangan ini kami dasarkan pada tulisan Dr. Josh Friedman. Siapa dia? Dia adalah seorang ahli strategi yang sudah diakui secara internasional. Dia juga pendiri Geopolitical Future. Friedman juga dikenal sebagai penulis sejumlah buku terlaris di New York Times. Buku-bukunya termasuk yang mengkritik bagaimana kesalahan Amerika dalam membangun militernya. Friedman juga telah diminta memberi pengarahan kepada banyak organisasi militer dan pemerintah di Amerika Serikat dan di berbagai negara. Selama hampir 20 tahun sebelum mengundurkan diri pada Mei 2015, Friedman adalah CEO dan kemudian ketua Stratfor, sebuah perusahaan analisa pertahanan dan intelijen yang ia dirikan pada tahun 1996. Kenapa ini harus kami sampaikan? Agar kita memahami bahwa pendapat ini datang dari orang yang benar-benar kompeten, bukan orang yang memberi penilaian karena faktor suka atau tidak suka. Kami lanjutkan lagi. Doktrin Deep Battle Rusia sangat menjanjikan ketika informasi mengalir dengan cepat antar tingkat komando. Dalam kondisi ini, tentara Rusia adalah palu kodam. Tetapi ketika koordinasi, konsultasi, dan komando rusak, palu itu akan menghantam lutut tentaranya sendiri. Kunci dari doktrin ini adalah komunikasi, dan jika itu tidak berjalan, Deep Battle berubah menjadi sistem komando terpusat, di mana komandan senior tidak dapat melihat kenyataan di level bawah. Konsep serangan awal ke Ukraina mengikuti konsep Deep Battle. Serangan mengatur kekuatan menjadi 3 dorongan yang dibangun di sekitar kekuatan lapis baja. Pasukan menyerang dari utara menuju Kiev, dari selatan menuju Odessa, dan ke Donbas di timur. Pasukan utara terjebak di jalan dan tetap di sana selama berhari-hari tanpa koreksi terhadap perintahnya. Kekuatan itu kemungkinan dimaksudkan untuk mendukung kekuatan yang datang dari timur. Tetapi tank segera kehabisan bahan bakar dan logistik tidak berjalan dengan baik. Dari Deep Battle tunggal akhirnya muncul 3 teater operasi terpisah tanpa rencana pertempuran terintegrasi. Jelas arus informasi pecah ketika infanteri memasuki kota-kota yang dijaga ketat dan gagal memahami kekuatan yang dihadapinya. Komandan senior tidak mengetahui intelijen pertempuran tentang musuh, realitas logistik, atau laporan pertempuran. Alih-alih menyerahkan lebih banyak komando, mereka menjaga kendali tetap ketat. Itu adalah Deep Battle yang paling buruk.
Situasi ini membaik dengan cepat. Ketiga zona kemudian diberlakukan berbeda. Kelompok pertempuran utara yang keluar dari Belarusia diperintahkan untuk mundur dan mungkin mengirim pasukan ke pertempuran utama di timur. Hal yang sama juga untuk dorongan selatan. Semua sumber daya pergi ke kelompok ketiga yang mengambil Luhansk. Di battle diterapkan pada satu kelompok penentu yang mengalahkan Ukraina di Luhansk. Di battle tidak gagal sebagai konsep, tetapi dalam eksekusi. Pertempuran saat ini diperjuangkan lebih sederhana. Pergerakan menuju Odessa akan memiliki keteraturan pertempuran yang sukses. Komando senior lebih cenderung memahami kondisi pertempuran dan memberikan perintah sesuai kebutuhan, sambil mengawasi dengan cermat satu teater, bukan tiga. Tetapi masih jauh dari jelas bahwa Rusia bisa menang. Konsentrasi pada Donbas telah memberikan pasukan Ukraina banyak istirahat yang sangat dibutuhkan. Selain itu juga senjata baru dan pelatihan untuk menggunakan senjata tersebut. Rusia sekarang bergerak menuju teater operasi berikutnya dengan pasukan yang kelelahan dan perwira yang telah merasakan kekalahan dan kemenangan. Di battle gagal dalam ujian pertama, tetapi mendapat gigitan kedua melawan musuh yang bertarung dalam kelompok-kelompok kecil. Dan mungkin situasi seperti ini akan terus dipertahankan oleh Rusia. Demikian sahabat Ziyad informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.ziyadtabah.com dan www.flightchannel.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam fly like an eagle, fight like a falcon. Looks like that's all I'm going to take today. Okay, sir. Thanks for coming. Have a good flight. And thank you guys. Appreciate it.